Assalamualaikum Bu Eni, bagaimana hari ini? Bagaimana kabar? Sehat kan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Kafidin. Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat selalu. Nah, bagaimana kabarnya Pak Kafidin ini? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Akhir-akhir ini Bu Eni kelihatan sibuk sekali menyiapkan pembelajaran. Saya lihat mudah bawa ke sana, ke sini, gitu. Nah, dari hal itu tujuan kita berdiskusi saat ini itu apa ya Bu Eni? Iya Pak Nur, betul sekali nih. Saya memang lagi menyiapkan ini Pak Nur, menyiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya untuk siswa saya Pak Nur. Nah, bagaimana ya cara saya itu agar dapat mengajar anak-anak itu dengan baik Pak? Ya Bu, kelihatannya sibuk sekali dengan berbagai media dan tugas yang panjenengan buat untuk siswa ya. Iya Pak Nur, betul sekali itu Pak Nur. Nah, menurut Bu Eni, apa yang membuat Bu Eni itu merasa kurang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran? Itu Pak Nur yang bermasalah buat saya itu Pak Nur. Saya itu merasa belum bisa ini, anak-anak itu belum bisa menerima pembelajaran yang saya berikan itu Pak Nur secara sepenuhnya. Itu saya lihat kok belum bisa anak-anak itu. Gimana ya Pak Nur? Boleh tahu Bu, apa saja yang sudah disiapkan untuk pembelajaran itu? Saya itu sudah menyiapkan ini Pak, pembelajaran seperti membuat RPP, terus membuat media pembelajaran. Itu pembelajaran itu saya kira sudah menarik Pak, tapi juga sudah menyiapkan PowerPoint juga, dan sudah membuat pembelajaran ini Pak yang berdiferensiasi itu Pak. Betul, apakah ada yang belum disiapkan selain dari yang Bu Eni sampaikan tadi? Ya, dan sih Pak, dalam mungkin ini Pak, dalam pemanfaatan media ya Pak ya, ada yang kurang maksimal. Hanya mungkin ini saya membuatnya kan berupa gambar-gambar. Nah, berupa gambar-gambar itu gambar-gambar yang berjalan itu harusnya kan saya mungkin membuat video ya Pak ya, membuat video agar lebih menarik, lebih cepat dipahami siswa gitu Pak. Betul sekali Bu, dengan media video itu siswa dapat memahami dengan mudah. Nah, adakah cara lain Bu ini selain video pembelajaran? Ini Pak, saya ingin mencoba membuat ini Pak, kuisis itu loh Pak. Saya ingin mencoba membuat kuisis secara online yang memberikan pemahaman yang lebih kepada anak di rumah Pak. Setuju sekali itu Bu, ini ide yang bagus, memanfaatkan waktu dengan baik siswa di rumah ya, agar lebih belajar dengan maksimal. Iya Pak, saya akan mencoba membuat kuis tersebut Pak. Untuk membuat pembuatan kuis atau kuisis itu apakah ada hambatan Bu? Iya Pak, sebenarnya saya itu belum pernah membuat itu Pak. Saya belum pernah membuat secara maksimal, cara membuat kuis secara online itu Pak. Oke Bu, sekarang menurut Bu ini bagaimana hambatan itu dapat diatasi? Iya Pak, itu saya harus segera belajar ini Pak. Saya harus segera belajar bagaimana cara membuat kuis itu dengan belajar baik kepada teman sejawat atau mungkin di YouTube Pak. Oh, bagus sekali. Terima kasih atas usaha yang sudah dilakukan Bu ini dalam melaksanakan pembelajaran secara optimal. Dari itu apa yang harus dimulai dalam melaksanakan kegiatan tersebut yang pertama kali? Saya akan memulai dengan membuat perangkat pembelajaran Pak, yang apa itu yang mendukung keaktifan dari siswa, dan membuat media berupa video tadi ya, video yang diberikan anak, serta membuat kuis secara online Pak. Nah itu Pak, ya, agar anak itu bisa dilaksanakan di rumah. Iya Bu, bagus sekali rencananya. Nah, siapa yang akan menjadi pengawas atau yang melihat kinerja Anda dari rencana yang panjenengan buat itu? Jika ini di sekolah ya Pak, saya ingin ingin minta bantuan dari teman sejawat
Mungkin juga Pak Kapitin juga bisa membantu saya, karena mungkin saya dalam hal ini mungkin masih kurang memadai ya Pak ya. Saya minta bantuannya agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat secara maksimal gitu Pak. Oh, insya Allah Bu, terima kasih usahanya dan komitmennya dalam menjalankan rencana ini. Semoga Bu Eni dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Semoga sehat selalu untuk Pak Nur Harudin. Terima kasih juga untuk masukannya dan waktu yang telah diberikan saya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Ini Pak, saya ucapkan terima kasih sekali sehingga saya bisa menemukan solusinya Pak, masalah yang saya hadapi ini Pak. Sama-sama Bu Eni, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga sukses ya nggih. Saya ini ada kegiatan rapat nggih. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita berdoa. Hari ini Bu Eni mau tanya nih hari ini. Oh, saya mau absen dulu ya. Adakah yang lain masuk ini? Ya, 1, 2, ya. Semuanya masuk. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan sebelum pembelajaran. Hari ini masih kita kaitkan yang kemarin kita tentang belajar tentang pengetahuan sedikit tentang gerhana. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi tentang gerhana bulan. Ya, kita sebelum ke pembelajaran Ibu akan membacakan bahwa dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah semua siswa itu bisa memahami tentang peristiwa gerhana bulan. Kemudian siswa mampu memahami proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian mengetahui tentang gerhana bulan dan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi Oh iya, coba. ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Jenis dan durasi gerhana bulan bergantung pada jarak bulan terhadap simpulnya di orbit. Iya, ternyata Mas Ryan sudah belajar ini, pintar sekali. Coba kasih aplaus untuk Mas Ryan. Nah, kita lihat video dari gerhana bulan. Lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang proses terjadinya gerhana bulan. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Sobat-sobat belajar, gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam.
Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata tanpa perangkat pelindung khusus. Hal ini karena cahaya bulan saat gerhana sangat redup, lebih redup daripada bulan purnama. Sumber-sumber belajar, gerhana bulan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Bulan yang mengalami gerhana total juga sering disebut blood moon karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra. Ini nanti berkelompok Mbak, kita kerjakan KPD, oke, kita kerjakan KPD. Hadapnya dibalik Mbak, hadapnya balik. Ini berkelompok. Ini menggambar tadi yang namanya gerhana ya. Gerhana siapa judul kelompok mana? Mbak sini Mbak. Coba yang lain perhatikan. Perhatikan teman kalian yang akan membacakan hasil dari diskusi di kelompok teman kalian. Gerhana yang menggambar gerhana matahari gerhana bulan sebagian. Iya, perhatikan ya, perhatikan semuanya. Juga baca. Dibacakan Mbak itu hasilnya kan dibacakan. Gerhana bulan sebagian atau parsial terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Ya, anak-anak coba ini dari hasil dari teman kalian ini diskusi dari hasil kelompok apa? Kalian ini adalah gerhana sebagian di bawah ya teman-teman dilihatin ini teman-teman ya dapat dari ya. Oke, sekarang tepuk tangan dulu teman-teman kita. Ya silakan, ya boleh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bulan. Akan menerangkan tentang gerhana bulan penumbra. Bulan Sebenarnya gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Seperti ini gambaran. ya, coba lihat anak-anak nih hasil dari teman kalian ini coba lihat. Ini hasil dari gerhana bulan penumbra. Dari kelompok mana nih? Kelompok bulan. Coba kasih tepuk tangan dulu. Ini kebetulan kalian masih perempuan semua.
belajar tentang gerhana matahari. Baik, sebelum kita tutup, anak-anak, mari kita ada tugas untuk kalian, untuk produknya nanti kalian menggambar, ya, menggambar untuk gerhana bulan, ya, menggambar gerhana bulan. Setelah menggambar gerhana bulan, kita kumpulkan, kita sepakati kumpulkan hari apa? 1 minggu, 2 hari, 2 minggu. Jangan lama-lama. Berapa hari? 1 minggu. Oke, 1 minggu kita kumpulkan ya. Kita gambar bareng-bareng itu. Baik. Itu sudah kita sepakati. Sekarang waktunya sudah selesai, kita akan sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Oke, kita berdoa bersama dulu. Dipimpin oleh tadi siapa yang Mas Fadli? Mas Fadli berdoa dulu. Mari kita berdoa. Sudah selesai. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Kabidin. Selamat siang, pripun kabare? Selamat siang juga Pak Kabidin. Alhamdulillah kabarnya sehat Pak Kabidin. Bagaimana perasaan Bu Eni setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas 6 kemarin? Ya, alhamdulillah Pak, sudah plong Pak. Rasanya senang sekali. Ya. Senang sekali Pak. Alhamdulillah itu sudah plong Pak, sudah terlaksana gitu Pak. Baik. Dari kegiatan pembelajaran itu bagaimana tujuan pembelajarannya Bu Eni? Tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Pak. Alhamdulillah tujuannya tercapai Pak Kabidin. Sudah tercapai ya. Kemudian ini Bu Eni yang saya tanyakan ini, kan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi sehingga apa yang panjenengan tingkatkan di kegiatan pembelajaran itu sudah dikonsultasikan dulu dengan kami dan sudah berembuk bahwa jenengan akan meningkatkan di media pembelajaran agar siswa lebih antusias, lebih menarik itu ya Bu. Ya. Nah, dari kegiatan itu, kegiatan pembelajaran itu apakah ada hal yang sudah baik atau hal yang mungkin kurang atau harus diperbaiki lagi Bu Eni? Iya Pak. Kalau menurut saya itu pembelajaran yang sama Bapak itu sudah tujuan sudah tercapai. Jadi anak-anak itu sudah mengetahui dan memahami tentang pembelajaran yang diberikan, yaitu tentang gerhana bulan Pak Kabidin. Jadi anak-anak itu sudah mulai dari pembelajaran yang berikan, yaitu adanya PPT, adanya itu video juga itu Pak. Terus juga anak-anak senang juga ini, anak ada diskusi berupa presentasi anak juga ada itu Pak. Jadi yang saya anggap kurang baik itu, yang kurang saya lakukan itu tentang manajemen waktu Pak Kabidin. Hanya itu Bu Eni. Iya Pak. Ya, saya apresiasi bahwa pembelajaran panjenengan sudah berlangsung dengan sangat lancar, sudah sesuai dengan kegiatan praobservasi kemarin. Tujuan pembelajaran sudah tersampaikan semuanya, anak-anak sudah aktif, medianya sudah sangat lengkap. Ya, selamat Bu Eni. Iya Pak, terima kasih. Kemudian ini tadi kan saya sudah melihat pembelajaran panjenengan dan ada beberapa catatan koreksi. Mungkin bisa kita bahas bersama agar kedepannya mungkin tidak ada koreksi-koreksi seperti itu lagi. Yang pertama mungkin dari media Bu Eni.
Jadi itu ada siswa yang kurang bisa menangkap media panjenengan, walaupun dari sekian banyak siswa itu paling 1 atau 2 siswa. Kemudian dari manajemen waktu, tadi itu dialokasi waktu sudah sesuai sebenarnya, cuma kelebihan sedikit. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan umpan balik, Bu. Yang saya tanyakan ini, Bu, bagaimana panjenengan itu memberikan umpan balik kepada siswa? Ya, biasanya saya itu kalau memberikan umpan balik pada siswa itu saya memeriksa tugas dari anak tersebut ya Pak. Saya periksa dulu tugas-tugas dari anak. Jadi dan inilah saya memberikan poin-poin yang perlu diperbaiki oleh anak tersebut. Kemudian anak tersebut itu saya panggil. Jadi lebih bisa memberikan umpan balik yang diterima anak lebih mendalam itu Pak. Sangat bagus Bu Eni. Ya, mungkin masukan dari saya bisa dicoba di pembelajaran selanjutnya, yaitu umpan balik itu kalau bisa begini Bu Eni, setelah siswa itu selesai presentasi, misalkan kelompok A itu presentasi kemudian selesai, lalu itu diberi umpan balik. Tujuannya tidak lain karena mungkin saja siswa dalam menyampaikan materi itu agak kurang sedikit gitu, jadi kita bisa melengkapi, kita bisa menguatkan gitu. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, adakah hal yang akan dikembangkan lagi Bu Eni? Iya Pak, ini saya ingin mengembangkan itu dalam pembuatan pelaksanaan asesmen formatif Pak. Pembuatan asesmen formatif ya. Ya, itu panjenengan yang harus disiapkan apa saja Bu? Yang harus disiapkan dalam pembuatan asesmen formatif itu ada laptop, ada juga ini Pak, kita juga harus tahu indikatornya. Kemudian materinya juga harus kita gali Pak, itu harus sesuai dengan kemampuan siswanya. Dari hal-hal yang harus disiapkan tadi, kemungkinan panjenengan sudah dipetakan yang harus disiapkan, dan kendala yang mungkin dihadapi Bu apa? Ada Pak, itu kita itu kendalanya pada ini Pak, pembuatan soal itu pada tingkat kesulitan soalnya itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, itu yang membuat kendala itu Pak. Karena mungkin kemampuan siswa antar sekolah ini beda-beda ya Bu. Ya. Jadi kita menyesuaikan kemampuan siswa dari yang rendah sampai ke yang sulit. Ya. Nah, dalam pembuatannya itu membutuhkan waktu mungkin berapa hari, minggu atau jalan bulan ya Bu? Minggu mungkin. Insya Allah itu akan saya laksanakan dalam waktu pembelajaran berikutnya. Itu kira-kira 7 hari Pak. 7 hari, kira-kira 1 minggu lah yang nanti saya laksanakan itu Pak. Berarti nanti kita jadwalkan 1 minggu atau lebih-lebihnya maksimal 2 minggu dari pertemuan saat ini gitu ya, agar nanti saya atau panjenengan dapat berkonsultasi apa yang harus ditambahkan, apa yang kurang dari yang panjenengan buat tersebut. Mungkin karena ini sudah siang dan juga ada kegiatan lain, mungkin kegiatan di hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu Eni. Saya ucapkan terima kasih Pak Arifin sudah memberi masukan dan sudah memberi sehingga saya itu memberi umpan balik pada saya, sehingga saya itu bisa menemukan ini ya Pak ya, untuk yang kedepannya supaya lebih baik dalam pemberian pelaksanaan asesmen formatifnya nanti. Sama-sama Bu Eni, pokoknya jangan sungkan-sungkan kalau ada sesuatu yang harus dibutuhkan atau mau bertanya silakan hubungi saja. Mungkin itu saja Bu Eni. Sekian dari saya. Assalamualaikum.